kaget si Klaus Schmidt. Hah? Kok tahu-tahu banyak polisi gitu. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang kisah perampokan ya. Kisah perampokan itu seharusnya menegangkan gitu, menyeramkan, ada pembunuhan segala macam di dalamnya ya. Tapi ada juga kisah-kisah yang patut kita angkat gitu. Kisah ini unik karena banyol banget. Sebelumnya kalian subscribe dulu channel gua dan share sebanyak-banyaknya guys, agar gua semakin semangat bikin cerita buat kalian, oke? Oke, kita mulai dari cerita yang pertama. Ini terjadi di Berlin, Jerman pada bulan Agustus tahun 1995. Pelakunya bernama Klaus Schmidt. Ini gue belum apa-apa udah pengen ketawa guys. Jadi ceritanya gini. Si Klaus Schmidt ini pada suatu hari dia terbersit ingin merampok bank. Padahal dia sebelumnya belum pernah merampok bank ya. Jadi karena masalah apa ya, pasti ekonomi gitu ya, akhirnya dia nekat merampok bank di sebuah bank yang berada di Berlin. Dia mempersiapkan sebuah pistol kemudian memasuki bank tersebut. Langsung tanpa macam-macam dia langsung menodongkan nih pistol kepada kasir. Serahkan uangmu gitu kan, kumpulkan uangmu. Nah, terus sambil dia keliling-keliling gitu ke kasir-kasir selanjutnya, ayo serahkan gitu. Nah, ada salah satu kasir ya atau teller di bank tersebut, dia melihat ada keanehan dari gelagat si Klaus Schmidt ini gitu. Dia curiga si Klaus Schmidt ini mempunyai satu kekurangan gitu loh. Kemudian si teller ini pun ngetes. Caranya dia nanya ke si Klaus Schmidt, "Pak, kamu butuh tas atau sesuatu buat ngangkutin uang-uang ini?" Si Klaus Schmidt ditanya dengan pertanyaan itu bukannya ngejawab iya atau enggak gitu loh. Dia malah ngejawab, "Ini pistol sungguhan. Kamu jangan macem-macem, gua tembak kamu." Gak nyambung guys. Ternyata si Klaus Schmidt ini tuli. Dia nggak bisa ngedenger apapun gitu. Hingga si teller ini langsung ngasih ngode ke teman-temannya kan. Dia tuli gitu. Nah, kemudian mereka pun langsung menyalakan alarm emergensi. Bunyi kan di bank itu kenceng banget, sampai di luar juga bunyi. Si Klaus Schmidt ini bener, dia cuek aja, dia terus aja, mana uangnya gitu kan. Akhirnya gak berapa lama polisi pun langsung berbondong-bondong masukin itu bank. Wow, kaget si Klaus Schmidt. Hah? Kok tahu-tahu banyak polisi gitu. Akhirnya si Klaus Schmidt pun ditangkap. Nah, luar biasanya lagi ya, setelah si Klaus Schmidt ini ditangkap, dia itu malah menuntut balik pihak bank. Hebat gak? Ini saking butuh uangnya atau gimana? Pihak bank dituntut dengan tuduhan telah mengeksploitasi kekurangan darinya gitu. Jadi kekurangan tubuhnya karena tuli ini telah dieksploitasi dan disalahgunakan. Luar biasa si Klaus Schmidt. Ya akhirnya ya pihak pengadilan Jerman ya nggak ngabulkan kan. Akhirnya dia tetap aja langsung dipenjara. Lanjut ke kisah selanjutnya, ini dari London, Inggris ya. Ini rada konyol juga nih. Jadi kalau menurut gua nih sebelumnya ya, perampok ini kurang pengalaman gitu, atau ini pengalaman yang pertama dilakukan merampok bank. Bank yang dirampok bernama Bank Halifax yang berada di kota London. Dia bermodalkan pistol dan sebuah tas. Jadi dengan grogi atau takut gitu ya, mungkin yang pertama gitu, dia akhirnya memasuki bank, langsung menodong itu para teller, serahkan uangnya gitu kan, sambil gemeteran, ayo serahkan uangnya. Dia minta uangnya itu 700.000 pound sterling. Jadi ada nominal ya gitu. Biasanya kalau ngerampok kan berapa aja sedapatnya ya, tapi dia minta jatah 700.000 pound sterling doang gitu. Akhirnya, mana serahkan. Jadi saking dia itu grogi, gugup gitu,
masukkan uangnya ke sini. Sambil menyerahkan pistolnya ke kasir. Jadi bukannya tasnya yang diserahkan ke kasir, tapi pistolnya, guys. Serahkan uangnya, pistolnya gini. Dan itu berlangsung selama beberapa detik. Jadi akhirnya si kasir yang diserahin pistol itu di atas meja kasir sama-sama bengong. Jadi sama-sama saling ngeliat aja gitu antara perampok sama kasir. Mukanya sama-sama bingung gitu. Akhirnya setelah beberapa detik kemudian perampok ini pun sadar. Wah, begitu dia mau ngambil itu pistol, diduluin sama si kasir ini, apa teller itu. Set! Jadi gantian si teller akhirnya yang nodong. Angkat tanganmu. Merunduk ke bawah. Tiarap gitu katanya kan. Aduh, sampai akhirnya si teller pun menghubungi polisi. Polisi pun akhirnya datang dan menangkap dia. Konyol banget. Dari London kita terbang ke Kolombia ya. Kita melihat kekonyolan apa yang ada di Kolombia. Jadi peristiwa ini dilakukan oleh 3 anggota geng. Nah, 3 anggota geng ini berencana untuk merampok sebuah tempat toserba ya, atau toko serba ada gitu. Mereka merencanakan 12 jam sebelumnya. Biasanya kalau perampok kan membutuhkan alat transportasi yang kenceng gitu ya, buat lari setelah merampok gitu. Mereka mencari-cari, gak ketemu nih. Wah, tadinya mau mencuri mobil atau apa gitu kan. Sampai mereka melewati sebuah kebun, di situ ada keledai. Ada keledai. Akhirnya mereka, wah, keledai ini lumayan juga nih. Gua curi aja nih keledai. Karena waktu itu di situ nggak ada yang jaga gitu kebetulan. Akhirnya diambil aja nih keledai. Setelah itu mereka membawa pulang keledai. Dilanjutkan dengan mencari alat transportasi yang lain. Sampai di waktu yang ditentukan untuk merampok, mereka nggak dapat alat transportasi. Akhirnya, kenapa nggak kita pakai aja nih keledai? Lumayan, bisa buat kita lari nanti. Oke, ide bagus juga nih. Yaudah, kita pakai aja nih keledai gitu. Setelah itu mereka membawa keledai ini ngerampok toserba. Jadi perampokan ini sebenarnya berjalan dengan lancar gitu ya. Si pemilik toserba ketakutan, semua pegawainya juga udah pada tiarap gitu. Mereka dengan leluasa ngambilin, wah, rampokannya diambilin semua. Sampai banyak. Terus dimasukin ke tas-tas, ditaruh di punggung keledai kan. Wah, banyak gitu. Wis, aman perampokan kita, guys. Mantap, sukses. Ayo kita pulang. Setelah itu mereka bawa pulang nih keledai. Keledainya ngelawan. Keledainya ngadat, gak mau ditarik. Marah itu keledai. Gitu kan. Sampai peristiwa ini memancing polisi yang kebetulan sedang lewat. Akhirnya, ada apa itu? Langsung didatengin sama polisi. Mereka bertiga langsung lari tunggang langgang. Itu keledainya nggak mau diajak lari, diem aja di situ. Terus mereka ini dikejar, akhirnya ketangkep semua. Aduh, gara-gara keledai mereka gagal rencananya. Dari Kolombia kita beralih ke kekonyolan selanjutnya yang berasal dari Connecticut, Amerika ya. Jadi ini paling konyol. Kalau gua bilang paling parah ini ya. Ceritanya gini. Saat itu ada seorang yang bernama Albert Bailey. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2010. Albert Bailey merencanakan perampokan di kota Fairfield di Amerika, di sebuah bank gitu. Dia berencana merampok bersama seorang temannya. Nah, jeniusnya ya, hebatnya si Bailey ini. Dia ini orangnya tipe-tipe orang yang gak mau ribet. Tau gak? Orang yang gak mau pusing gitu, gak mau ribet. Jadi dia sebelum merampok, dia nelpon dulu dong ke bank yang mau dirampok. Dia bilang, aku mau merampok bankmu. Nanti kamu siapkan itu uangnya semua di dalam tas. Jadi begitu nanti aku ngerampok, aku akan ngambil itu semua uang dan aku tidak akan membunuh atau melukai siapapun. Kalian semua akan aman. Gitu guys, hebat banget ya. Jadi setelah itu
petugas bank itu kan menanggapi dengan serius ternyata. Jadi telepon ini tidak dianggap main-main nih sama bank. Mereka menganggap, penelpon ini serius. Mereka kemudian menghubungi kepolisian, pasti kan. Mereka menceritakan apa yang baru dialami gitu, apa yang ditelepon tadi gitu kan. Polisi pun segera besoknya datang menunggu si Belly ini. Mereka sembunyi siap-siap. Nah, bener. Jadi keesokan harinya, jam yang udah diobrolin, waktu yang udah diobrolin, si Belly pun datang sama temennya. Cuk bawa pistol. Baru juga berapa langkah masuk ke bank, tahu-tahu mereka disergap sama polisi yang sudah siap-siap. Jerat, ditangkap, kemudian dibawa ke penjara. Udah sesimpel itu ceritanya. Gila ya. Kemudian akibat perbuatan ini, si Belly ini akhirnya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Ya lumayan lah, sedeng lah dengan tingkat kejeniusannya. Dari Amerika kita terbang lagi ke Inggris, ke kota Alphington ya. Kita menemui seorang yang hebat lagi bernama Darren Kimpton. Jadi ceritanya gini guys, seorang perampok atau seorang pencuri itu biasanya mereka melakukan penyelidikan atau penelitian secara seksama terhadap target yang akan dicuri gitu, yang akan dirampok gitu ya, jadi rumah gitu kan. Nah, si Darren Kimpton ini termasuk penjahat yang ceroboh ya kalau gue bilang. Jadi dia main ngerampok aja, main nyuri aja itu sendiri lagi gitu kan. Akhirnya dia begitu lihat ada rumah gitu, langsung dia main nyuri aja, masuk menyelinap gitu. Tahu nggak guys, jadi ternyata rumah yang diselundupi oleh si Darren ini itu sehari sebelumnya telah terjadi perampokan. Jadi di rumah itu pada saat si Darren ini masuk, para polisi sedang banyak berkumpul di dalam rumah itu untuk melakukan investigasi. Jadi begitu si Darren masuk lewat jendela mengedap-ngedap, ya langsung si polisi, ngapain lo gitu. Langsung saat itu juga ditangkap gitu. Jadi rupanya sebelumnya si Darren Kimpton ini juga pernah ngerampok rumah yang nggak jauh dari tempat itu gitu beberapa hari sebelumnya. Cuman pada saat itu polisi nggak berhasil menangkapnya, dia berhasil kabur duluan. Cuman dia sempat melukai tangannya sendiri ya waktu kabur. Si Darren ini nggak ada darah yang bercecer. Nah pada saat si Darren Kimpton ini tertangkap ya, jadi polisi langsung menyamakan DNA yang darah itu sama si punya Darren Kimpton ini. Ternyata sama. Akhirnya berlapis-lapis hukumannya, nggak hanya satu rumah gitu ya, tapi pencurian dari 2 rumah. Jadi aduh memang luar biasa ya kisah-kisah para pencuri ini, pada konyol-konyol banget gitu. Aduh, ada yang terlalu jenius, ada yang terlalu ceroboh, macem-macem lah. Ya kisah ini buat hiburan kita aja ya, buat biar gak tegang-tegang terus lah dengar cerita-cerita horor dan pembunuhan terus gitu kan. Ya semoga dapat mengisi hari kalian saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.